Tak lama setelah tulang pipi yang besar berduka, raksasa lain muncul di sebelah mereka. Ini adalah raksasa yang dimanusiakan. Bahkan jika itu jauh dari puluhan ribu mil ini, Luo Zeng dapat melihat dengan jelas. Raksasa ini tiba-tiba muncul. Apakah itu kekuatan para dewa? Tiba-tiba menjadi begitu besar. Xiao Yan juga memberitahu Luo Zeng bahwa meskipun dia adalah dewa keputusasaan, dia adalah dewa tingkat rendah, dan tingginya hanya 20 kaki. Dewa nyata di dunia ini dapat diubah menjadi ratusan mil, bahkan ribuan mil. Satu rio tingginya hanya 200 kaki. Seberapa besar raksasa yang tingginya ribuan mil? Kekuatan apa yang dimiliki oleh raksasa sebesar itu? Luo Zeng sulit dibayangkan. Sama seperti Luo Zeng berdiri di depan raksasa yang tingginya ribuan mil, itu bahkan lebih kecil dari debu. Tanpa diduga, setelah dia memasuki hutan belantara kuno, dia bahkan menyaksikan keberadaan seperti itu. Setelah raksasa itu muncul, dia dan tengkorak itu saling bertarung. Seperti raksasa ini, setiap dampak akan meledak menjadi raungan besar, kekuatan besar bertabrakan dengan pelepasan Yu Wei, membentuk badai besar untuk menyebar ke segala arah. Tulang kering besar dan kecil di hutan belantara kuno juga diterbangkan kemana-mana. Menelepon. Badai kekacauan bertiup, dan tulang-tulang kerangka berguling dan melambai ke arah Luo Zeng. Jika manusia biasa dibelenggu oleh kerangka ini, saya takut bahwa saya akan kehilangan setengah dari hidup saya. Luo Zengyi berdiri di tempat yang sama, membiarkan kerangka itu terbaring di tubuhnya sendiri. Matanya masih menatap tajam ke kejauhan, mengamati pertempuran antara dua raksasa. Booming, bang. Segera setelah itu, Luo Zeng melihat bahwa kerangka besar itu dipotong oleh raksasa itu, dan kemudian jatuh ke tanah, dan akhirnya raksasa itu menang. Kemudian, raksasa itu menghilang ke hadapan Luo Zeng. Seharusnya lebih kecil lagi, kata Luo Zeng, berdiri di tumpukan tulang. Dia hampir terkubur oleh tulang rebus. Ketika dia dalam bentuk twist, dia keluar dari tumpukan tulang dan wajahnya mendambakan warna. Sekarang dia telah memperkenalkan linggu di dunia tubuhnya. Dia dapat terus berkultivasi sesuai dengan metode yang diajarkan oleh ibunya, dan dia dapat menanam kultivasinya sendiri. Ini juga masalah waktu untuk mencapai prestasi besar. Tetapi ini hanya penyempurnaan yang luar biasa. Ia mungkin tidak dapat berperang melawan orang-orang kudus itu. Selain orang-orang kudus, ia bahkan menghadapi sisi kuat pantai. Jika Anda memupuk kekuatan para dewa ini hingga ekstrim, kekuatan Luo Zeng mungkin akan ditingkatkan dengan kelipatan geometris. Ini adalah kekuatan yang ingin ia kejar. Luo Zeng tidak berhenti, dan mulai mencari tulang-tulang itu lagi. Setelah diganggu oleh badai, belantara hutan belantara kuno tampaknya telah berubah. Luo Zeng tiba-tiba menemukan bahwa itu sederhana untuk menemukan tulang-tulang. Ada 3 tulang lagi di depan. Tempat yang tingginya 20 kaki di sini memiliki 6 tulang. Hanya 1 potong. Luo Zeng Wan, jika seekor lebah keras, antar jemput di antara tulang pipi ini. Dalam proses mencari tulang, sesekali akan ada orang lain yang lewat. Napas orang-orang ini sangat mirip dengan Xiao Yan, tetapi jauh lebih kuat daripada Xiao Yan dan harus menjadi dewa. Namun, mereka hanya memandang Luo Zeng dengan tatapan samar, dan wajah mereka semua aneh, dan mereka mengabaikan Luo Zeng, dan kemudian mereka pergi. Dalam setengah hari, dia telah mengumpulkan lebih dari 80 potong tulang di tangannya. Dan hampir setengah dari yang konyol adalah milik yang lebih besar. Hei! Setelah terbang keluar dari jarak puluhan mil lagi, ia terus mendorong jiwanya untuk menutupi para dewa. Segala sesuatu dalam ruang lingkup yang dicakup oleh para dewa membentuk gambar abu-abu putih yang diproyeksikan ke dalam benaknya. Hei! Kali ini Luo Zeng menemukan dirinya 7 mil di depannya. Ada tulang segitiga 1 orang, dan tulang segitiga ini memancarkan kekuatan absurdisme yang kuat. Tulang begitu besar. Luo Zeng terkejut. Posisinya saat ini masih bukan inti dari hutan belantara kuno, dan Tuhan tahu berapa umur gurun kuno ini. Demi keselamatan, Luo Zeng tidak siap untuk pergi terlalu jauh ke sana. Jika bertemu tibia raksasa yang tingginya ribuan mil, sulit untuk menyelamatkan hidup dengan mengambil keuntungan dari kekuatan Luo saat ini. Daerah ini sudah tak terhitung tahun yang lalu. Saya tidak tahu berapa banyak orang telah berbalik, jadi hanya ada beberapa tulang kecil dan patah yang tertinggal. Luo Zeng telah mencari begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya untuk menemukan tulang yang begitu besar. Tanda seru. Hei! Sosok Luo Zeng tidak menentu dan matanya menatap tanah. Hanya beberapa meter di bawah. Tanpa terlalu banyak ragu, Luo Zeng menuju ke bawah dan melompat tiba-tiba dan mengebor lapisan tulang. Setelah mengebor ke bawah, tangan Luo Zeng tiba-tiba patah, meraih tulang tinggi 1 orang, dan bahkan tidak menyebutkannya di bawah sedikit pun. Berat tulang ini jauh di luar perkiraan Luo Zeng. Sangat berat. 9 bintang Luo Zeng di dunia-dunia berubah sedikit, dan kekuatan di tangannya pecah, dan dia menghancurkan tulang liar ini. Setelah tiba di permukaan, Luo Zengfang melihat arti sebenarnya dari tulang ini. Ternyata itu adalah tulang merah berdarah. Wajah Luo Zeng menunjukkan warna yang aneh. Tulang-tulang segitiga ini haruslah berupa tulang berikat, tetapi tidak seperti tulang giok putih. Tulang-tulang itu memancarkan darah merah, dan kekuatan para dewa sangat kaya. Aku tidak tahu berapa tulang ini layak untuk tulang. Wajah Luo Zeng penuh kegembiraan, dan perlu untuk memasang tulang-tulang dengan cincin kumis. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara angin datang dari telinga, memalingkan kepalanya dan menatap, dan melihat 4 sosok berderap di udara. Alis Luo Zeng sedikit berkerut dan hatinya tidak baik. Cincin sumi di tangannya berkedip sedikit, dan tulang-tulang 1 orang lebar dimasukkan dan menghilang di depannya. Hei! Keempat sosok mendorong di udara, dan berdiri di depan Luo Zeng dalam sekejap mata. Dipimpin oleh seorang pria muda dengan tubuh kurus dan wajah pucat, di belakang pria muda ini, diikuti oleh seorang gadis mengenakan jubah merah cerah, 2 lainnya berpakaian seperti penjaga. Guru kecil, aku baru saja melihat sepotong besar tulang berdarah, dan mataku menghilang. Kata gadis berjubah merah.
Mata pemuda itu langsung jatuh pada cincin suimi di tangan Luo Zeng. Apa yang dikatakan? Memang benar bahwa orang ini bersembunyi. Pria muda itu berkata bahwa dia melihat mata Luo Zeng dan mengungkapkan rasa jijik di matanya. Dia segera berkata, tidak peduli siapa kamu, tulang yang digali di daerah ini adalah milik Calazong kami dan diserahkan. Ketika saya mendengar ini, alis Luo Zeng sedikit terangkat, dan dia bisa bertemu orang seperti itu di mana-mana, bahkan di bagian bawah kekacauan ini. Luo Zeng tersenyum tipis, menjawab dengan percaya diri, tulang belulang di hutan belantara kuno ini adalah segalanya tanpa Tuhan. Siapa yang secara alami ditemukan, dan mengapa aku harus menyerahkannya? Pemuda ini tidak mau membuang waktu dengan Luo Zeng, hanya mencibir, saya tidak tertarik dengan kehidupan anjing Anda, katakan lagi, serahkan, biarkan Anda menjalani hidup,